sekolah minggu dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kita sekarang memasuki pelajaran yang kelima tentang keluarga yang menyembah Tuhan dari buku Keluarga yang Mengasihi Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama-sama supaya dalam keluarga kita seluruh anggota keluarga adalah orang-orang yang memiliki hidup rohani yang baik dalam penyembahan kepada Tuhan. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita akan membuka Alkitab dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Kita akan bacanya bersama-sama. Namun sebelumnya saya terus mengingatkan supaya kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, sehat secara rohani, kita terus bertumbuh di dalam Kristus, dan sehat secara jasmani di masa wabah penyakit yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Tetaplah jaga kesehatan kita masing-masing. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh kembali berkumpul untuk belajar di sekolah minggu kelas dewasa senior pria dan wanita Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Kami berdoa supaya keluarga kami semuanya menjadi keluarga yang menyembah Tuhan sesuai dengan Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. Terima kasih Bapa yang baik, berilah kami sehat senantiasa. Secara rohani kami dekat dengan Tuhan, dan secara jasmani kami diberikan sehat yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita baca bersama-sama Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 28. 1, 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah dia nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan.
tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kamu pun beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada bangsa itu, sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Baik Bapak dan Ibu, kita belajar bersama-sama tentang keluarga yang menyembah Tuhan, dan seharusnya itu juga terjadi dalam hidup keluarga kita. Mari kita melihat keadaan sekarang, pola hidup keluarga Kristen yang seharusnya memiliki pola untuk senantiasa membawa seluruh keluarga untuk menyembah Tuhan seperti yang Yosua tadi sudah katakan. Tetapi kita melihat di zaman sekarang ini ada pola hidup sebagian keluarga Kristen yang sudah mengalami pergeseran. Pergeseran itu terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, khususnya di bidang informatika. Ya, kita melihat sekarang bahwa televisi, film, bisa jadi radio, dan internet yang menjadi berhala yang baru bagi sebagian anggota keluarga. Pusat kehidupan keluarga menjadi hiburan. Hal ini disimbolkan dengan adanya TV, ya DVD, tape, radio, ya internet, dan segala macam alat-alat seperti handphone, tablet, laptop, ya untuk menjadi hiburan bagi keluarga. Kita lihat sekarang di dalam keluarga Kristen, apakah Alkitab ada ya di ruang keluarga atau tidak?
Adakah waktu untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain? Apakah kita sudah melakukan itu juga dalam keluarga kita masing-masing? Atau sudah mulai bergeser dengan adanya alat-alat yang tadi kita sudah nyatakan bersama-sama? Ada juga sekarang ini di masa wabah penyakit seperti saat ini, sebagian keluarga yang mereduksi nilai ibadah. Ya. Mereka mengatakan, kami tidak pergi ibadah ke gereja, kami tidak ada doa, tidak ada ibadah keluarga, tetapi kami mendengar, kami menonton berbagai siaran rohani Kristen, baik di internet, di televisi, kami mendengar di radio, dan melihat ya program-program rohani Kristen. Tapi itu bukanlah ibadah. Baik, poin yang pertama dari keluarga yang menyembah Tuhan adalah membangun mezbah keluarga. Beribadah dan menyembah Tuhan itu merupakan perintah dari Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab kita. Ketika Bapak Ibu saya, kita menyembah Tuhan, berarti kita membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Kita mendengarkan dan melakukan firman-Nya. Hidup sesuai dengan perintah, ketetapan, dan peraturan-peraturan Tuhan dari Alkitab. Beribadah dan menyembah Tuhan. Itu pilihan yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, di situ dinyatakan pilihan-pilihan mana yang akan kita pilih. Kita disuruh memilih apakah kita mau menyembah Tuhan atau menyembah berhala, mengasihi Tuhan atau membencinya, menaati Tuhan atau memberontak kepadanya, mendengar suara Tuhan atau mengabaikannya, hidup sesuai ketetapan Tuhan atau melanggarnya. Pasti firman Tuhan ingin kita memilih bahwa Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Kita menyembah Dia, kita mengasihi Dia, kita menaati Dia, kita mendengar suaranya, dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Beribadah dan menyembah Tuhan merupakan sikap dan perilaku yang berkenan kepadanya. Kalau kita melihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5, di situ firman Tuhan tertulis begini: "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Jadi Tuhan adalah yang utama bagi hidup kita, dan kita ada untuk memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Nah, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 juga tertulis, "Maka sekarang hai orang Israel," orang-orang yang menjadi umat Allah termasuk kita sekarang ini, "apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu." Jadi jelaslah bahwa kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita harus membangun mezbah keluarga. Artinya ada waktu, ada tempat di mana kita, seluruh anggota keluarga, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ibadah kepada Tuhan itu sangat penting. Yosua, dia berketetapan hati untuk membawa keluarganya hanya beribadah kepada Tuhan. Kepada orang Israel dia berkata, "Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi jelas bahwa Yosua akan membawa seluruh keluarganya hanya beribadah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun di sekelilingnya tidak menyembah kepada Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, Yosua sudah berketetapan hati akan membawa seluruh keluarganya beribadah hanya kepada Tuhan. Dia menyiapkan mezbah keluarga hanya untuk Tuhan. Demikianlah seharusnya kita juga melakukannya dalam hidup kita sebagai orang percaya. Baik Bapak dan Ibu, mari kita pikirkan, diskusikanlah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kehidupan rohani keluarga Anda sudah seperti yang Tuhan inginkan? Apakah sudah? Itu harus dijawab dari pribadi Bapak, Ibu, dan saya, ya. Kalau tidak, mengapa kita tidak menjadikan kehidupan keluarga rohani kita seperti yang Tuhan inginkan? Ya, jawabannya mungkin ada kesibukan ya di antara anggota keluarga. Nah, itu harus diatasi bersama. Ada kemalasan. Nah, itu yang perlu diselesaikan ya, supaya keluarga kita itu memiliki hidup rohani seperti yang Tuhan inginkan. Hidup dalam percaya kepadanya, menuruti perintahnya, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu harus kita lakukan. Yang kedua, ini juga jawabannya bagi kita masing-masing. Apakah dalam keluarga Anda ada doa bersama keluarga secara tertib dan teratur? Bisa di pagi hari atau bisa di malam hari. Apakah sudah ada doa yang tertib dan teratur di dalam keluarga kita? Kalau belum, mengapa tidak? Mari lakukan supaya kita punya hidup bersama dengan keluarga, dalam mezbah keluarga, memiliki waktu untuk berdoa bersama. Yang ketiga, apakah yang harus Anda lakukan supaya menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal doa dan membaca Alkitab? Kita perlu memiliki hidup yang berdoa dan membaca Alkitab. Lalu kita perlu membawa anak-anak kita juga untuk melakukannya secara bersama-sama. Keluarga yang menyembah Tuhan, poin yang kedua, memiliki kesetiaan untuk menyembah Tuhan. Ya, setia itu penting ya dalam hidup kita berkeluarga. Terhadap pasangan kita setia, terhadap Tuhan apalagi ya kita mesti setia. Kata setia itu berarti tetap, terus menerus, konsisten dan teguh. Setia menyembah Tuhan berarti secara konsisten, secara terus menerus kita itu hanya beribadah dan menyembah kepada Tuhan saja. Tetap mengikut Tuhan dengan iman yang teguh, tidak bimbang, tidak pernah meninggalkan Tuhan, dan tidak pernah berpaling kepada ilah atau berhala. Yosua 24 ayat 14 sampai 24 menyatakan hal itu. Itu artinya kita memiliki hidup, memiliki hati yang setia hanya menyembah kepada Tuhan. Berhala lain tidak. Ya, kita akan ikut Tuhan sampai hidup kita selesai di dunia ini. Sungguh menyedihkan ya, ada banyak orang memberikan alasan untuk tidak setia menyembah Tuhan ya. Nah, seorang pendeta berkunjung ke rumah salah satu jemaat. Dia menunjukkan muka yang sedih ketika mendengar alasan mengapa jemaat itu tidak hadir dalam ibadah. Si jemaat berkata, "Pendeta, saya memang jarang-jarang beribadah. Maklum, masih sibuk. Banyak urusan yang tidak bisa ditinggal," kata jemaat itu ya. "Tetapi saya sudah sejak kecil percaya Yesus. Saya tidak beribadah, tidak berdoa, tapi nama Yesus ada di dalam hati saya." Demikian argumentasi tambahan yang diberikan jemaat itu kepada pendeta. Sedih ya. Mungkin sekarang juga banyak orang seperti itu. Saya ada Yesus dalam hati saya percaya Yesus, tapi saya nggak ke gereja. Ya, di depan orang lain saya tidak jelas apa iman saya.
Ada banyak orang yang menjadi orang-orang yang seperti itu. Ini sangat menyedihkan. Seharusnya sebagai orang yang menyembah Tuhan, kita setia kepada Dia, menyatakan iman kita dan hanya beribadah serta menyembah kepada Tuhan. Kehidupan orang Kristen yang seperti itu tidak seharusnya terjadi. Dia mengaku Kristen tapi tidak menunjukkan kekristenannya. Namun fenomena seperti itu tidak aneh lagi sekarang ini ya. Banyak orang yang kemudian menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan ya. Baik sungguh-sungguh dia ateisnya ataupun semu. Jadi percaya enggak percaya gitu. Apa suam-suam, kuku, dingin-dingin, panas-panas, ya anget-anget. Nah, seperti itu yang tidak baik ya. Semakin banyak orang yang menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Orang-orang yang termasuk ateisme, orang yang mengaku eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan, dia tahu ya. Tetapi dia tidak mau menyembah Tuhan dengan setia. Itu seperti yang dinyatakan dalam Roma 1 ayat 21, Roma 1 ayat 28 sampai 32. Tidak mau melakukan penyembahan kepada Tuhan, tapi dia tahu Tuhan itu ada. Nah, saya berharap kita tidaklah menjadi orang-orang yang seperti itu. Kebenaran nomor 3, setelah kita belajar kebenaran yang pertama dan kebenaran yang kedua tentang keluarga yang menyembah Tuhan, mari kita sekarang memasuki kebenaran yang ketiga, beribadah dalam roh dan kebenaran. Artinya sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan dan hidup kita berjalan sesuai dengan kebenaran yang Yesus Kristus inginkan. Bapak dan Ibu, ibadah yang berkenan kepada Allah harus disertai dengan pertobatan. Artinya kita sudah sungguh-sungguh meninggalkan dosa dan berbalik kepada Tuhan, berjalan terus ke arah dan bersama dengan Tuhan. Tanpa pertobatan, maka ritual ibadah penuh dengan kemunafikan, dan hal itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 11 sampai 13 menyatakan hal itu. Ritual ibadah di gereja harus diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita datang beribadah ke gereja, misalnya hari Minggu dalam ibadah pagi, sore, hari Rabu dalam ibadah jam doa, dalam persekutuan-persekutuan pria wanita. Ya, nah kita harus menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari, memperlihatkan bahwa kita adalah orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan melalui perilaku hidup kita sehari-hari. Jadi aktivitas hidup merupakan realita ibadah yang sesungguhnya. Orang akan melihat kita dalam hidup sehari-hari, benarkah orang ini adalah orang yang beribadah kepada Tuhan? Coba bayangkan, kalau hidup kita sehari-hari mengeluarkan hal-hal yang buruk dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, apakah orang percaya terhadap kita ketika kita beribadah kepada Tuhan? Memang orang bisa bersikap saleh di gereja, tetapi di rumah melakukan kekerasan dalam rumah tangga bersama dengan pasangan, berantem melulu, malah main kasar ya. Apakah sungguh dia orang yang benar di hadapan Tuhan? Lalu orang itu suka menyiksa asisten rumah tangga. Nah, itu sesungguhnya merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Jangan ya berlaku seperti orang munafik, hanya saleh, hanya kelihatan benar ketika ada di gereja atau dalam melakukan pelayanan, tapi di luar itu hidupnya tidak benar. Beribadahlah di dalam roh, ya di dalam kebenaran. Ibadah itu berarti dia memiliki persekutuan rohani dengan Tuhan, dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh, penuh rasa hormat, gentar, kagum. Nah, semua itu membuktikan takut akan Tuhan ya. Kita tahu Tuhan itu yang kudus, berkuasa, dan ketika kita datang ke hadapannya dengan rasa hormat, itu takut akan Tuhan artinya. Yesus kemudian mengatakan bahwa Allah berkenan kepada ibadah yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Jadi sungguh hati kita, jiwa kita tertuju kepada Tuhan, dan hidup kita menunjukkan hidup yang penuh dengan kebenaran. Tuhan murka dan benci kepada ibadah yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Misalnya dalam Imamat 10 ayat 1-2 disebutkan, Nadab dan Abihu dihukum mati oleh Tuhan
karena mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kata api asing itu berarti memberi persembahan yang najis atau datang kepada Tuhan dengan tidak menaruh hormat, ya, atau melanggar ketetapan Tuhan, bersikap memberontak. Peristiwa yang hampir sama terjadi di Perjanjian Baru menimpa Ananias dan Safira. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, mereka melakukan ibadah tapi dengan sikap hati yang tidak benar, yaitu artinya tidak beribadah di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kita sudah diperingatkan oleh Tuhan, bawalah diri kita, bawalah seluruh anggota keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan di dalam roh yang tertuju kepada Tuhan, terpusat kepada Tuhan, dan di dalam kebenaran, menjalani hidup hari lepas hari sesuai dengan ibadah kita, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita pikirkan, diskusikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah yang membuat orang Kristen tidak setia beribadah? Sesuatu hal yang urgent atau karena malas, ya? Apakah dia mengatakan saya tidak beribadah karena ada keperluan yang mendesak, ya, atau dia memang malas? Baik keperluan yang mendesak atau keadaan yang mendesak itu misalnya seperti kita sakit keras, ya. Ya, kita sulit datang ke gereja, atau kalau ada larangan dari pemerintah seperti sekarang, ketika wabah penyakit begitu meninggi, ya, naik pesat. Nah, kita dilarang oleh pemerintah, jangan dulu kumpul untuk bersama-sama dalam jumlah besar. Ya, kita punya alasan, ya, untuk hal itu. Tapi kalau kita malas atau karena gerimis, rintik-rintik, ya, jadi saya nggak mau ke gereja, suasana dingin enak di tempat tidur. Nah, itu artinya kita menjadi orang Kristen yang tidak setia beribadah. Mari setia beribadah kepada Tuhan. Di zaman sekarang ketika ada wabah penyakit dan gereja sesuai dengan aturan pemerintah hanya dilakukan oleh orang-orang yang melayani dalam ibadah, ya kita bisa, ya, beribadah di rumah, tapi sungguh-sungguh dengan sikap hati yang benar tertuju kepada Tuhan, sikap tubuh yang sungguh-sungguh menyingkirkan segala macam yang bisa mengganggu jalannya ibadah. Misalnya handphonenya, ya, yang lain-lain itu jangan diurus dulu, tapi beribadah saja hanya kepada Tuhan. Yang lain-lain di rumah seperti mencuci, memasak, menyapu, ya, membersihkan rumah, tinggalkan dulu, ya. Sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Ya, baik kalau kita pakaiannya memang pakaian yang siap untuk beribadah kepada Tuhan, itu baik sekali, ya. Yang kedua, inventarisasilah alasan-alasan Anda mengapa pernah tidak mengikuti ibadah. Ya, saya berharap inventarisasi alasan itu sedikit atau bahkan tidak ada, ya. Kita menjadi orang yang setia beribadah. Berapa persen alasan yang tidak berdasar? Lebih banyak kali, ya, kalau kita tidak datang ke ibadah, alasan-alasan yang dibuat-buat, ya. Nah, itu perlu kita singkirkan. Baik, Bapak dan Ibu, selesailah sudah pelajaran kita pada pagi hari ini untuk menjadi keluarga yang menyembah Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Bangunlah mesbah keluarga, adakanlah ibadah di dalam keluarga kita. Bawalah seluruh keluarga kita untuk setia menyembah hanya kepada Tuhan, dan beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita dapat melakukan kebenaran ajaran firman Tuhan ini untuk menjadi keluarga yang menyembah Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, tetap sehat dalam rohani, tetap sehat secara jasmani, dan setialah senantiasa hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan untuk menjadi keluarga yang menyembah Tuhan dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Kami siap membangun mesbah keluarga, kami siap untuk hanya menyembah Tuhan saja dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapak, saya berdoa untuk setiap Bapak dan Ibu, Tuhan berkati mereka, berilah mereka sehat dan perlindungan dari Tuhan, dan biarlah hidup dipenuhi dengan sukacita yang Bapa berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran ini, kami siap melakukannya dalam hidup kami dan dalam hidup keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.